Di sini kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi tentang review paper dengan judul Source of Innovation Type from Level Experience from United States. Di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Informasi, dan dosen pengampunya adalah Pak Dr. Insinyur Tatang Taufik itu. Dan anggota kelompok satu sendiri terdiri dari dua orang, yaitu yang pertama saya sendiri Aditya Nugroho dan teman saya Fani bisa Ilham. Identitas paper yang akan kami isi di sini, nama paper ini adalah Industrial and Corporate Change, penerbitnya Oxford University Press, penulis Mehmet Akif, David B. Aldrich, Timothy S. Flatter. Tanggal terbitnya adalah tahun 2019. Pokok bahasan pada presentasi ini terdapat 6 pokok bahasan. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, tujuan dan objek penelitian. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. 5, kesimpulan. 6, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan saran. Yang pertama adalah rumusan masalah. Inovasi. Sebenarnya apakah itu inovasi? Seberapa besar pengaruh dari inovasi tersebut? Seperti pada inovasi di sini, inovasi ini sangat memiliki dampak yang besar terhadap produktivitas, globalisasi, daya saing, kesejahteraan, dan sebagainya, terutama di manufaktur atau sebuah industri. Maka pada paper ini nantinya akan dibahas dari mana saja sumber-sumber inovasi tersebut, dan nantinya akan dijelaskan lebih dalam lagi korelasinya. Namun, meskipun kehadiran inovasi ini sangat penting, pada kenyataannya studi mengenai inovasi ini masih terbatas dalam lingkup analisis, deskriptif, konseptual, kualitatif, dan studi kasus. Sehingga analisis kuantitatif dalam mengidentifikasi sumber ilmu pengetahuan dan informasi yang mendorong aktivitas lainnya sebuah inovasi masih sangat-sangat terbatas. Lalu yang kedua, yaitu tujuan dan objektif penelitian. Di mana tujuan penelitian di sini untuk memberikan pandangan mengenai pengaruh dari berbagai sumber ilmu pengetahuan terhadap jenis inovasi yang diterapkan. Objektif penelitiannya, data survei dari National Survey of Business Competitiveness (NSBC) yang diselenggarakan oleh Social and Economic Science Research Center (SESRC). Lalu yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian ini pada sampel penelitian ini menggunakan data survei dari NSBC yang diselenggarakan oleh SESRC dengan jumlah responden sebanyak 4.845 yang terhimpun dalam data penelitian bisnis di Amerika Serikat. Data tersebut diambil secara acak dari berbagai sektor industri berdasarkan North American Industry Classification System dan meliputi 47 dari 50 negara bagian termasuk Washington DC. Paper ini juga mengeksplorasi berbagai studi ketertarikan inovasi dengan sumber ilmu pengetahuan dalam menggolongkan aspek-aspek sumber ilmu pengetahuan, dan jenis inovasi didapat 5 sumber ilmu pengetahuan yang dianggap penting dalam proses perumusan inovasi, yaitu pemasok, pelanggan, pekerja, pelaku bisnis lain, dan universitas. Sementara jenis inovasi digolongkan dalam 3 golongan besar, yaitu inovasi produk, proses, serta pemasaran. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama, variabel terkait jenis inovasinya yaitu produk, proses, pemasaran, dan inovasi secara keseluruhan. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas ini terdiri dari sumber ilmu pengetahuan yang dapat memicu lahirnya aktivitas inovasi, yaitu pemasok, pelanggan, pekerja, pelaku bisnis lain, dan universitas. Lalu di sini juga terdapat variabel kontrol, yaitu lokasi, tahun pendirian industri, jumlah pegawai di industri, dan jenis industri. Estimasi 3 jenis inovasi, yaitu produk, proses, pemasaran memiliki keterikatan satu sama lain, sehingga dilakukan estimasi korelasi dengan nilai korelasi antara produk dengan proses 0,56, lalu produk dengan pemasaran 0,43, dan proses dan pemasaran 0,8. Dengan adanya korelasi tersebut,
Penggunaan model seemingly unrelated regression atau SOR bisa lebih akurat dan efisien. Lalu 4, yaitu hasil dan penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian paper di sini terdapat dua tabel nantinya. Yang pertama, tabel pertama. Di sini dari variabel-variabel yang ada dapat dilihat meannya serta standard deviasinya seperti pada tabel di bawah ini. Lalu selanjutnya pada tabel 2 ini, di sini kita dapat melihat korelasi antara variabel dari 1, 2, 3, 4, 5 dengan innovation itu sendiri. Terdapat product innovation, process innovation, marketing innovation, dan all innovation. Di mana nantinya di sini kita bisa melihat bahwa semakin kecil angkanya dan semakin kecil nilai P yang digunakan, maka hasilnya akan semakin bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fahmi. Oke, terima kasih. Lalu apa yang didapat dari hasil penelitian tadi? Dari tabel 1 pada paper didapatkan bahwa persentase pengaplikasian inovasi sebagai berikut, di mana 58% itu mengaplikasikan inovasi produk, lalu 46% dari responden mengaplikasikan inovasi pemasaran, dan 45% mengaplikasikan inovasi proses, di mana inovasi produk di sini pengaplikasiannya paling banyak. Lalu kemudian next. Nah, lalu didapat nilai rata-rata tertinggi diperoleh oleh pelanggan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi, yang berarti pelanggan ini banyak terlibat dalam segala aktivitas inovasi dibandingkan sumber yang lainnya. Lalu dari tabel 2 dalam paper didapat bahwa ide dari segala jenis inovasi berasal dari sumber ilmu pengetahuan dan informasi, baik dari pelanggan, pekerja, dan universitas, di mana p-value-nya kurang dari 0,001. Lalu, kemudian untuk pelanggan, sumber dari pelanggan memiliki dampak positif dengan lahirnya ketiga jenis inovasi, baik itu produk, proses, dan pemasaran, di mana nilai signifikansinya mencapai 0,06, 0,05, 0,05 dengan p-value kurang dari 0,01. Lalu, sumber dari pemasok sendiri terkait secara positif hanya dengan inovasi produk, di mana signifikansinya 0,02 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Tetapi pemasok tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan jenis inovasi yang lainnya. Nah, lalu untuk dari pelaku bisnis lain dalam industri berhubungan positif dengan inovasi proses dan pemasaran, namun pengaruhnya cukup kecil, di mana P-value-nya cukup besar di sini, kurang dari 0,05. Kemudian sumber dari pekerja berhubungan secara positif dengan semua jenis inovasi, produk, proses, dan pemasaran dengan P-value-nya lebih dari 0,04 dan P-value-nya sangat kecil, kurang dari 0,01. Dan untuk universitas sendiri sebagai sumber inovasi juga memiliki dampak positif dengan semua jenis inovasi dengan p-value kurang dari 0,01, dan yang menunjukkan dari universitas ini memiliki koefisien yang paling tinggi dibandingkan sumber yang lainnya dengan p-value lebih dari 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa universitas merupakan sumber inovasi yang sangat penting untuk lahirnya aktivitas inovasi. Lalu, nah, apa yang didapat dari data tadi bisa ada beberapa pembahasan di sini dengan mempertimbangkan berbagai jenis sumber pengetahuan yang berbeda, sangat penting untuk menghasilkan berbagai jenis inovasi, sehingga inovasi itu tidak monoton dan bisa lebih bervariasi. Selain faktor internal dan pekerja, dan juga saran dari pelanggan, para manajer di perusahaan juga perlu untuk mengenali dan memanfaatkan ide-ide yang berasal dari eksternal lainnya. Misalkan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk sama-sama melakukan riset untuk mengembangkan produk mereka, mengembangkan proses mereka, mengembangkan rencana pemasaran mereka untuk memiliki inovasi yang lebih luas lagi. Terus yang ketiga,
Tiga jenis inovasi yang ada dalam penelitian ini juga bisa digunakan perusahaan untuk memahami dan mengaplikasikan inovasi yang lebih beragam tadi. Lalu, lalu kemudian kesimpulan dari paper ini adalah, lanjut. Nah, untuk yang pertama, inovasi telah muncul tidak hanya sebagai kekuatan penting yang mendorong kinerja perusahaan, tapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seluruh dunia. Jadi dari inovasi tidak hanya berefek positif pada perusahaan, namun juga berefek pada kehidupan di kemasyarakatan. Terlepas dari keunggulannya, tidak banyak studi kuantitatif yang menganalisis seberapa penting sumber pengetahuan terhadap aktivitas inovasi, karena beberapa paper masih membahas secara kualitatif, secara studi kasus, dan yang lainnya. Lalu, nah, paper ini menganalisis bagaimana sumber pengetahuan berikut dikaitkan dengan produk, proses, dan inovasi pemasaran, serta aktivitas inovasi secara keseluruhan oleh sumber-sumber inovasi yang penting seperti pemasok, pelanggan, pelaku bisnis lain, pekerja, dan universitas. Dari analisa tersebut didapat bahwa pelanggan dan pekerja universitas, pelanggan, dan pekerja adalah sumber pengetahuan yang sangat penting dan berhubungan secara positif dengan inovasi produk, proses, dan pemasaran, dan aktivitas inovasi secara keseluruhannya. Pemasok dan pelaku bisnis lain dalam industri hanya memiliki efek yang kurang signifikan dalam aktivitas inovasi ini. Lalu, nah, demikian pula aktivitas yang juga sangat heterogen ataupun beragam. Namun, literatur mengenai inovasi umumnya mengabaikan heterogenitas atau keberagaman yang ada pada sumber pengetahuan dan aktivitas inovasi. Jika ada inovasi, harus ada sumber pengetahuan, dan studi ini asli dan penting untuk literatur seperti itu. Lalu, lalu kelebihan, kekurangan, manfaat, dan saran dari paper ini adalah next. Nah, untuk kelebihannya sendiri, pada paper ini membahas lebih dalam terkait sumber inovasi itu sendiri, di mana penulis memberikan rincian dari mana inovasi berasal dan pembaca dapat mengetahui persentase dari sumber inovasi itu berasal karena sifatnya kuantitatif. Menurut kami sebagai pembaca, hal tersebut sangat penting dikarenakan sebagai pelaku bisnis, kita harus dapat melihat di bagian mana kita dapat memaksimalkan kesempatan yang ada dengan melakukan inovasi yang tepat dan mengutilisasi sumber daya yang dimiliki. Lalu next. Di samping dari kelebihan tadi, ada beberapa kekurangan pada paper ini. Yang pertama adalah analisa terbatas pada 5 sumber pengetahuan dan 3 jenis inovasi. Sedangkan di luar sana masih banyak lagi sumber-sumber dan jenis inovasi yang lainnya yang mungkin bisa dipertimbangkan. Seperti pengaruh dari pemerintah, dan untuk inovasinya bisa aktivitas inovasi untuk membenahi struktur organisasi. Terus yang kedua, responden dalam paper ini belum dijelaskan secara spesifik apa dan siapa yang dijadikan objek survei, sehingga penelitian ini hanya berfokus pada hasil kuantitatifnya saja. Kemudian next. Nah, untuk sarannya sendiri, penelitian ini sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh dengan menambahkan beberapa variabel sumber ilmu pengetahuan dan juga jenis inovasi, sehingga perhitungannya juga lebih akurat dan lebih efektif. Terus untuk penelitian ini juga bisa dijadikan referensi untuk melakukan survei yang sama dengan lingkup negara yang berbeda. Karena pada paper ini hanya berfokus pada wilayah di Amerika Serikat. Mungkin di negara-negara lain bisa mengadopsi dari paper ini untuk dikembangkan di negaranya masing-masing. Lalu next. Nah, untuk manfaatnya sendiri,
bagi pelaku bisnis, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk perusahaan dalam merumuskan inovasi di tempat usahanya dan bisa lebih mempertimbangkan lagi kontribusi dari perguruan tinggi sebagai pusat dari ilmu pengetahuan sehingga perusahaan bisa saja bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset inovasi di perusahaannya. Lalu kemudian manfaat bagi negara kita Indonesia, yaitu paper ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk merumuskan kebijakan terkait inovasi, sehingga perkembangan negara dan inovasi di Indonesia bisa lebih terarah. Lalu, ya mungkin untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa melihat jurnal ini sendiri. Ini kita mencantumkan sumbernya, yaitu Source of Innovation dan Innovation Type from Level Evidence from the United States dengan nama jurnal Industrial and Corporate Change. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.